kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Tetap bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya ada di salah satu kampus di Kabupaten Probolinggo, yaitu di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Keraksaan Probolinggo. Dan kali ini saya bersama dengan anak muda yang kalau bisa dibilang adalah generasi Z atau generasi Z ya, dan sangat muda sekali dan masih aktif kuliah di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan ini. Sahabat Bawaslu, saya ingin menanyakan kepada para generasi muda tentang Bawaslu dan pemilu. Seberapa jauh sih pemahaman, seberapa jauh sih pendapat terkait dengan pemilu dan pemilihan atau pilkada, yang kalau kita pahami semua bahwa generasi yang akan datang, baik generasi milenial, generasi Z dan seterusnya, generasi yang akan datang akan menjadi salah satu penentu bagaimana negara kita, negara Indonesia ini dibentuk, bahkan bagaimana demokrasi itu juga dijalankan oleh mereka. Oleh karena itu perlu diketahui oleh semua generasi, termasuk generasi Z ini, tentang apa itu Bawaslu, apa itu demokrasi dan seterusnya. Kita tanya pendapatnya sahabat Bawaslu. Baik sahabat Bawaslu, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ilham Hidayatullah. Saya. Luar biasa, diawali dengan sebuah lagu. Dan saya sangat bangga sekali ada anak muda yang kreatif, inovatif, dan bisa membawakan sebuah lagu. Dan ngomong-ngomong, ini lagunya siapa Mas Ilham? Itu lagu judulnya Darah Juang, dan itu dari Marginal. Kenapa kok ambil lagu ini? Apa filosofinya Mas Ilham? Karena ya pertama kita bisa lihat gitu banyak ketimpangan sosial di masyarakat yang membuat yang seharusnya, ini juga menimpa saya pribadi, teman-teman gitu. saya terutama yang mereka sangat cerdas gitu, mereka brilian, punya kreativitas yang tinggi, tapi terhenti pendidikannya terutama karena faktor pertama ya lingkungan mereka, karena faktor ekonomi jelas. Dan itu menurut saya sangat ironis sekali dengan keadaan dengan yang seharusnya kita bisa memanfaatkan
negara kita yang kaya ini menjadi sejahtera untuk rakyatnya, tapi malah terjadi malah sebaliknya. Malah sebaliknya, termasuk malah para pemudanya, para generasi ini ternyata banyak permasalahan-permasalahan ya ketika mereka ingin terus meningkatkan kualitas, ingin melanjutkan pendidikan, ternyata harus terhenti karena beberapa hal, di samping juga karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan seterusnya. Inilah kemudian yang menginspirasi kenapa Mas Ilham membawakan lagu ini tadi, Sahabat Bawaslu. Mas Ilham, generasi muda saat ini adalah generasi muda, kalau seumuran Mas Ilham yang seumuran kelahiran 99 ya, adalah merupakan generasi Z atau generasi Z yang pada pemilu 2024 ini akan memilih pemimpin dan juga memilih wakil rakyat. Di mana di pemilu 2024 itu ada dua rezim pemilih, yaitu pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR provinsi, DPR di kabupaten kota, dan DPD. Kemudian rezim berikutnya yaitu pemilihan atau disebut dengan pilkada, ya, pemilihan kepala daerah. Sekarang lebih umum disebut sebagai pemilihan. Jadi orang jarang menyebut pilkada, tapi lebih menyebut pemilihan sudah. Mas Ilham, sebelum saya tanya tentang pendapat Mas Ilham tentang pemilu dan pemilihan ini, saya ingin tahu profilnya dulu. Mas Ilham ini dari mana bisa? Nah ini, soalnya kan baru kali ini kita tanya mahasiswa yang bisa nyanyi lagu-lagu seperti itu. Jadi sedikit aja. Ya, jadi bisa gini lah, bisa main musik, bisa nyanyi gitu. Oh, jadi itu ketika kelas 1 SMA saya memutuskan untuk belajar musik. Waktu itu ya karena biasa remaja gitu ya. Karena teman, karena ingin dekat dengan seorang dan sebagainya. Jadi itu yang jadi motivasi. Terus kemudian saya belajar, masuk di STIH, saya kenal tentang dunia kampus gitu. Dunia dengan intelektual, akademik dan sebagainya. Dan seni juga ya. Dan tentang saya dengar kayak lagu-lagu yang awalnya belum pernah saya dengar, ya lagunya Iwan Fals dan sebagainya, tentang perjuangan dan sebagainya. Jadi itu yang buat saya sampai sekarang bisa seperti ini. Main musik, instrumen apa saja yang sudah bisa dimainkan oleh Mas Ilham? Saya cuma bisa gitar sama ya bass sedikit bass gitu ya. Bentuk musik, grup musik di kampus? Iya, ada. Apa namanya? Lau band gitu. Lau itu kan hukum ya. Jadi band ya jadi, sekolah hukum gitulah. Jadi itu jalan nggak sampai sekarang? Kebetulan karena pandemi kemarin kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi seharusnya kita bisa ada teman-teman dari maba yang ikut. Ternyata karena itu kita juga nggak bisa latihan gitu kan sebagainya. Jadi ada penerusnya ada, cuman untuk sekarang masih belum bisa aktif gitu. Karena pandemi ya? Ya kan. Mungkin sebenarnya pandemi juga sebenarnya bukan penghalang untuk bisa melakukan kreativitas dan inovasi. Mungkin ada cara lain bisa mengapresiasikan melalui musik. Media dari, apa? Instagram. Ya biasanya di YouTube juga, cuman udah nggak aktif. YouTube juga pernah ya? Pernah. Ya pernah di lagu lewat Instagram, YouTube, Facebook gitu ya? Ya. Kemudian kalau nyipta lagu belum ya? Ketika saya SMA, pas saya belajar gitar untuk ya adalah seorang perempuan itu, jadi saya belajar gitar, saya juga belajar nyanyi dan ciptain lagu pertama kali gitu. Sempat sudah pernah ini ya? Ada beberapa lagu. Ada beberapa lagu yang diciptakan sendiri. Iya. Luar biasa, nanti nyanyiin ya. Nyanyiin terakhir nanti ya. Dari lagu-lagu percintaan itu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting adalah seorang pemuda atau generasi Z itu atau pemuda itu, remaja itu harus memang kreatif. Dan kita harus menghargai itu, dan dalam bentuk penghargaannya ya kita harus dengarkan lagu itu, kan gitu. Apapun, bagaimanapun bentuknya ya kita harus hargai, apalagi bagus suaranya, kan gitu. Mas Ilham, kembali ke inti pertanyaan tadi saya. Tadi sudah tanya profil. Oh, bentar. Mas Ilham ini sekarang masih kuliah? Sudah bukan mahasiswa aktif sebenarnya. Sudah. Semester berapa?
Sudah selesai ya. Sudah selesai selesai. sidang, tinggal nunggu yudisium sudah. Oh, Cuman, sudah kemarin PPL ya. Istilahnya apa? Iya. PPL apa PKL itu? PPL dan KKL. Oh, KKL ya. PPL dan KKL. Sudah selesai itu dilaksanakan. Sudah. Kemudian penulisan skripsi sudah selesai juga ya. Wah, luar biasa. Tinggal nunggu yudisium saja ya. Oke. Luar biasa. Dan kembali ke masalah pemahaman pemilu dan pemilihan. Bagaimana pendapat Mas Ilham tentang pemilu dan pemilihan yang ada di Indonesia ini? Saya langsung to the point gitu ya. Oke. Ada dua hal yang menjadi keresahan bagi diri saya pribadi dan beberapa orang lah generasi Z gitu ya, yang satu pemikiran. Jadi yang pertama, poin pertama adalah saya pribadi dan beberapa orang tadi itu tidak setuju ketika setiap orang itu mempunyai hak yang sama, yaitu satu suara. Nanti saya kasih tahu alasannya. Iya. Yang kedua adalah kurangnya penggunaan teknologi atau kurang kreatif gitu dalam memanfaatkan teknologi. Ketika misal di tahun 2019 kemarin pemilu serentak gitu. Saya jelaskan satu-satu. Kenapa saya tidak setuju dengan sistem yang misal di Indonesia yaitu satu orang mempunyai satu suara. Sebelum saya bahas itu di Indonesia, kita pindah dulu lah, misal kayak negara di Amerika Serikat. Jadi di Amerika ada Amerika punya sistem pemilihan yang berbeda gitu dari negara-negara lain, agak unik gitu loh. Jadi ada popular vote, ada electoral vote atau electoral college. Jadi yang namanya Amerika yang katanya negara paling demokrasi, di mana di demokrasi mengatakan bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan. Ternyata di Amerika tidak menerapkan itu dalam pemilihannya. Karena misal di tahun 2019 ketika Trump melawan Hillary Clinton, di situ secara mayoritas atau popular vote Hillary unggul jauh daripada Trump. Tapi secara electoral college atau electoral vote-nya Trump lebih unggul daripada Hillary. Jadi suara mayoritas orang itu tidak bisa menentukan dia akan jadi presiden gitu di Amerika Serikat. Baru hitungannya dari elektoral tadi. Dan kalau itu dijelaskan panjang lagi. Kita langsung pindah ke Indonesia. Di alasan saya tidak setuju adalah pertama, karena saya tidak logis menurut saya dan tidak relevan ketika suara seorang profesor itu sama dengan suara, mohon maaf, seorang petani, seorang pemulung atau orang awam lah yang tidak paham. Jadi menurut saya kenapa tidak relevan? Karena alasan mereka memilih jelas sangat berbeda. Yang saya analisa selama beberapa tahun ini sangat berbeda. Pertama, si profesor atau pengamat politik memilih seorang calon pemimpin, penguasa, dewan atau apapun lah sebutannya. Itu dengan alasan pertama, track recordnya apa, prestasi-prestasi dari orang yang akan mencalonkan itu apa, visi misinya apa dan sebagainya. Sedangkan orang-orang awam pada umumnya memilih seorang calon karena mereka terkenal, populer, sering muncul di TV, dan sering muncul di media sosial, ya kan, sering ngasih sembako ini itu dan sebagainya. Dan menurut saya itu tidak relevan ketika seseorang yang mempunyai alasan logis itu memiliki hak yang sama dengan seseorang yang memiliki alasannya ya alasan sosial gitu loh. Jadi bagi saya harusnya itu bisa dirubah lah. Kalau Amerika saja bisa menggunakan sistemnya seperti itu, saya nggak menyarankan untuk meniru Amerika, tapi kita bisa membuat sistem sendiri. Misal orang yang bayar pajak yang patuh aturan, misal punya 2 hak suara. Misal orang-orang dengan intelektual tertentu, misal dia pengamat politik dan sebagainya, profesor, doktor, sebagainya, dibuktikan dengan sertifikatnya dia mempunyai 2 atau 3 hak suara. Agar mayoritas masyarakat yang masih awam gitu, itu bisa tertutupi gitu loh keawamannya. Atau misal kita mengenal ada namanya di Islam tuh syahadatus sur gitu kan, kesaksian palsu gitu kan. Jadi mereka ketika milih orang-orang awam, mereka kan bersaksi bahwa ini pemimpin yang akan memimpin saya 5 tahun ke depan, yang akan memimpin saya 4 tahun ke depan misal, yang akan memimpin desa saya, kabupaten saya, provinsi saya gitu kan. Mereka bersaksi bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang benar-benar akan membawa kesejahteraan bagi mereka, ya kan.
Sedangkan dengan alasan seperti itu, maka kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang palsu gitu menurut saya. Jadi harus ada relevansi gitu antara orang-orang yang tidak paham tentang politik dengan orang-orang yang paham tentang akan politik dan sebagainya. Caranya ya tadi, karena mayoritas kita masih awam, kita harus tutupi dengan orang-orang yang intelektual atau orang-orang yang paham tentang politik dengan menggandakan atau membolehkan dia memiliki 2 atau 3 hak suara. Oh, jadi maksudnya pemilih yang intelektual punya 2 hak suara, mungkin seperti itu, sementara pemilih yang level masyarakat awam cukup 1 suara. Apakah itu juga menyalahi aturan terkait, bukan aturan ya, berhak lah ya, semua orang diperlakukan sama gitu Di ya. mata hukum. Iya, ya, tetapi juga masyarakat juga mempunyai hak untuk memilih, ya memilih, paham. dan juga mereka juga akan berpikir wah tidak adil, sementara mereka itu 2 kali, sementara saya 1 kali. Sementara gini juga apa namanya terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, bahwa sekarang kan sudah informasi sudah merata menyeluruh, bukan hanya kalangan atas saja ya yang tahu ya, tapi juga informasi sudah sampai ke masyarakat bahwa saya kira semua masyarakat sudah akan memahami kalau diberikan pemahaman pendidikan tentang politik yang sebenarnya. Kalau boleh saya lanjutkan dulu ke poin kedua tadi. Iya, oke, silakan. Soalnya kan nanti gini. Yang poin kedua adalah tentang yang terkait dengan penggunaan teknologi ya. Okay. Jadi sempat dulu ada kayak seminar atau apa gitu ya. Dari KPU itu datang ke kampus untuk sosialisasi terkait itu. Kemudian ada hal yang belum sempat saya tanyakan waktu itu. Sebenarnya bukan saya tanyakan sih. Saya ingin memberikan kayak saran atau apapun itu dari saya ada pribadi dan beberapa orang gitu. Jadi semisal pemilu serentak 2019 kemarin, kita milih presiden, DPR RI, DPD, DPRD gitu kan. Terlalu banyak orang yang akan kita pilih, makin banyak juga orang yang tidak kita kenal gitu. Sebenarnya kayak misal kita bawa beberapa kertas gitu. Terlalu banyak yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lembar tapi lebar-lebar gitu. Kan ketika saya buka membawa kebingungan tersendiri ya. Who are you gitu loh, siapa Maka gitu tidak loh. tahu siapa yang akan kita pilih gitu ya. Ini siapa gitu kan, ini siapa gitu, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia mau jadi wakil kita gitu, tiba-tiba dia mau memimpin kabupaten kita gitu kan. Jadi saya rasa harus ada sosialisasi yang menyeluruh gitu dari KPU tersendiri. Gini, KPU kan punya data. Nah, data itu kan bisa diolah jadi informasi, kemudian distrategikan jadi knowledge gitu. Nah, knowledge itu dimasukkan ke link, terus ditempel di banner-banner, dikasih ke kampus-kampus, ke mahasiswa, atau langsung di IG-nya atau di media sosial apapun. Sebenarnya kan bisa dengan cara seperti itu kan. Saya belum menyempat mengatakan seperti itu ketika ada KPU di sini. Jadi pemanfaatan teknologi sebenarnya menurut saya itu sangat efektif jika diterapkan. Itu ketika tidak diterapkan malah menjadi misinformasi di masyarakat. Jadi yang akan terpilih ya kayak yang makan mereka coblos yang mereka kenal gitu. Tidak tahu siapa yang akan kita pilih dia tidak tahu kayak prestasinya apa, track recordnya apa yang sudah dia lakukan untuk sehingga dia layak untuk dipilih gitu. Jadi berarti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU memang harus perlu dimasifkan lagi ya. Walaupun sebenarnya Mas Ilham itu juga ada di ruang peserta sebagai ini juga ada ruang kampanye. Jadi mengkampanyekan siapa calon-calonnya, siapa wakil-wakilnya di partai tersebut atau mungkin itu perlu. Tetapi juga menggunakan teknologi juga ya. Jadi bukan hanya KPU saja tetapi juga peserta pemilu itu sendiri harus benar-benar lebih masif lagi memperkenalkan visi misinya, memperkenalkan calon yang mempunyai visi misinya sehingga masyarakat tidak memilih semacam kucing di dalam karung ya, seperti itu. Sehingga semua tahu, oh ini saya kenal, oh ini visi misinya seperti itu ya. Jadi, walaupun sebenarnya termasuk
apa namanya lembaran begitu banyak juga jadi masalah tersendiri ya. Masalah sebenarnya karena ketika terlalu banyak banner, poster, pamflet gitu, kita jadi apa ya kayak pertama ya kita dibuat bingung yang pertama, yang kedua ya apa gitu terlalu banyak gambar gitu loh, yang jadi membuat ya kepala kita tuh kayak apa sih ini gitu loh. Jadi ketika semisal itu, misal taruhlah nggak apa-apa lah banyak banner dan sebagainya, di bawah kasih kecil aja link gitu, link untuk mengakses data orang tersebut gitu. Tapi jangan berupa data misal kayak data makalah yang banyak gitu kan, nggak perlu. Yang masyarakat butuh itu knowledge aja, pengetahuan aja, simple aja gitu. Jadi dia itu siapa gitu ya, dia lahir di mana, terus prestasinya apa, itu aja sebenarnya cukup gitu. Ya, itulah pendapat dari generasi Z yang luar biasa, ini lebih kepada teknologi. Jadi memang semua orang bisa berpendapat dan ini adalah merupakan representasi masyarakat, elemen masyarakat yang kita harus ketahui juga sahabat Bawaslu. Terkait dengan pelaksanaan pemilu juga ya memang sudah ada regulasinya, masyarakat boleh menilai apa plus minusnya. Tentunya ini juga menjadi bagian daripada kritik, menjadi bagian dari evaluasi kita bersama ke depan. Sahabat Bawaslu, coba kita tanya ini, Mas Ilham tahu nggak Bawaslu? Bawaslu, mungkin saya nggak terlalu dalam gitu ya mengetahui. Yang pertama ya intinya Bawaslu adalah badan pengawas pemilu yang mengawasi setiap kegiatan kepemiluan lah yang ada di ya daerahnya masing-masing. Jadi untuk mengawasi setiap kegiatan ya saat kampanye, pendaftaran dan sebagainya lah sampai selesai. Itu sih dikit yang saya ketahui. Oke, terima kasih Mas Ilham. Terkait dengan ini Bawaslu juga karena kita adalah podcast Bawaslu yang berada di Kabupaten Probolinggo, setidak-tidaknya bahwa penyelenggara pemilu dan pemilihan itu ada 3 sedikit saya sosialisasi. Yang pertama itu adalah KPU sebagai pelaksana penyelenggara pemilu dan pemilihan. Yang kedua adalah Bawaslu adalah merupakan badan yang mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu DKPP ini mengawasi kinerja secara etik siapa, yaitu KPU dan Bawaslu. Kalau tidak sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan sumpah jabatan, maka DKPP yang akan menindaknya. Itu Mas Ilham. Mas Ilham, terima kasih bincang-bincang yang singkat tetapi agak padat juga ya, luar biasa banyak masukan yang kita ketahui, tidak hanya kalangan masyarakat atas yang ya para profesor dan tapi masyarakat generasi Z yang akan menjadi penerus kita ke depan ini, bagaimana Indonesia ini akan dibuat juga perlu kita dengar. Oleh karena itu kita dengar lagi lagunya untuk terakhir ya. Harus nyanyi tadi ya. Bisa ya Mas Ilham ya? Yang dicipta tadi bisa? Iya. Baik sahabat Bawaslu, itulah perbincangan kami bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe bagi yang belum, dan subscribe. Kita dengarkan bersama lagu dari Mas Ilham Hidayatullah. Aku berjanji akan selalu mencintai. Aku berjanji akan selalu menyayangi. Aku berjanji akan selalu menemani sampai matahari takkan pernah terbit lagi. Takkan pernah terbit lagi. Letakkanlah tanganmu di atas tanganku agar ku bisa menggapai dirimu. Letakkanlah hatimu di dalam hatiku agar ku bisa memeluk dirimu. Aku berjanji akan selalu menyayangi. Aku berjanji akan selalu mencintai.
akan selalu menemani hingga matahari takkan pernah terbit lagi, takkan pernah terbit lagi. Letakkanlah tanganmu di atas tanganku agar ku bisa menggapai dirimu. Letakkanlah hatimu di dalam hatiku agar ku bisa memeluk dirimu. Letakkanlah tanganmu di atas tanganku agar ku bisa menggapai dirimu. Letakkanlah hatimu di dalam hatiku agar ku bisa memeluk dirimu. Sahabat Bawaslu, akhir perjumpaan kita bersama Mas Ilham Hidayatullah. Dari saya, Cak Qorib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.